Kasus kematian suami istri Muhammad Rosihi dan Nur Azizah Turohmah yang ditemukan tewas di atas tumpukan pecahan batu di Dukuh Bengkeng, Desa Meren, Kecamatan Warung Pring, Kabupaten Pemalang akhirnya terkuak. Kedua korban ternyata dibunuh oleh Ibin, seorang dukun pengganda uang asal Tegal, menggunakan racun potasium sianida atau potas yang dicampur dengan kopi. Para korban mau meminum kopi beracun itu selepas diiming-imingi oleh tersangka sebagai proses ritual terakhir agar uang mereka berhasil digandakan. Untuk informasi lebih lengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jateng Iwan Arifianto. Selamat sore rekan Iwan, silakan dengan laporan Anda. Ya, sore Mei dan pemirsa Tribun News dimanapun berada, benar tadi yang disampaikan oleh Mei bahwa Polda Jateng pagi tadi, Rabu 20 Agustus 2025, merilis kasus pengungkapan pembunuhan bermodus penggandaan uang di Pemalang. Nah, Mei dan pemirsa Tribun News, ada 3 fakta menarik dalam kasus ini. Fakta yang pertama adalah kasus penggandaan uang ini bermula dari utang 150 juta. Fakta kedua adalah tersangka ternyata seorang residivis, dan yang ketiga adalah ada korban selamat dari kasus ini. Nah, masuk ke fakta yang pertama, si korban menemui tersangka Ibin ini bermula dari korban yang memiliki utang sebesar 150 juta. Nah, ketika menemui tersangka ini, korban diiming-imingi bisa menggandakan uang sebesar itu hanya bermodal 2,5 juta. Korban yang tergiur bersama istrinya kemudian mendatangi Ibin, kemudian mereka melakukan berbagai ritual, tapi hasilnya kosong atau syong seperti itu. Nah, korban ini terus mengejar kepada tersangka untuk segera mengembalikan atau mencairkan atau menggandakan uang itu. Nah, kemudian tersangka mengiming-imingi kepada kedua korban untuk melakukan ritual terakhir, yakni meminum kopi yang ternyata sudah dicampur potasium sianida atau potas ya, resep racun ikan seperti itu, untuk diminum di tersangka dengan beberapa syarat. Yang pertama adalah harus sepi, dan kedua adalah dilakukan di atas pukul 12 malam. Nah, korban ini yang sudah terperdaya oleh tersangka akhirnya meminum kopi itu sehingga akhirnya ditemukan meninggal dunia pada 10 Agustus 2025 lalu. Nah, yang fakta kedua, tersangka adalah residivis kasus yang sama. Mei dan pemirsa Tribun, tersangka ini ternyata melakukan hal serupa pada tahun 2004. Tersangka juga sudah ditahan di Lapas Nusa Kambangan. Ketika itu vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan ketika itu adalah hukuman 20 tahun penjara, tapi faktanya tersangka ini hanya menjalani 15 tahun penjara dan dia keluar pada 2019. Bukannya kapok, ternyata tersangka ini terus mengulang praktik ini. Ini juga dikuatkan oleh keterangan tetangga sekitar sekitar tersangka, yakni di Tegal, di Kabupaten Tegal sana, bahwa tersangka memang membuka praktik perdukunan. Nah, tersangka ini pada tahun 2004 itu korbannya lebih dari 2 ya. Nah, untuk pada kali ini korbannya adalah 2 suami istri yang tewas asal Pemalang. Nah, fakta ketiga, Mai dan pemirsa Tribun, ternyata tersangka ini ada korban atau korban selamat seperti itu dari jeratan penipuan dari tersangka ini. Nah, korbannya selamat ini berinisial AE. Menurut keterangan dari Kasat Reskrim Polres Pemalang, AKP Johan Widodo, dia menerangkan ada korban selamat atas inisial AE, seorang pria. Dia selamat karena sama dengan kasus suami istri, dia dijanjikan akan digandakan uang, tetapi ketika prakteknya ternyata uang itu tidak terjadi. Kemudian si pria ini berinisial AE sama dilakukan ritual seperti suami istri di Pemalang, disuruh meminum kopi yang sudah dicampuri racun seperti itu, sudah dicampuri racun potas, cuma korban ini menolak dan dia malah meminta tukar gelas seperti itu kepada tersangka Ibin ini. Namun Ibin menolak. Kemudian kecurigaan dari korban AE ini mencuat seperti itu, dan akhirnya berujung perkelahian yang dimenangkan oleh korban, dan tersangka Ibin ini melarikan diri. Nah, ketika melarikan diri ini, tersangka Ibin tertabrak truk dan kakinya terinjak atau tergilas di kaki kirinya, tergilas sampai sekarang belum sembuh, sehingga tadi di Mapolda Jateng dia naik kursi roda
Polda, dan kami Tribun berusaha untuk mewawancarai tersangka Ibin ini, tapi tersangka Ibin memilih tutup mulut seperti itu. Nah, dari kasus ini Polda Jateng mengenakan 2 pasal berlapis, yakni pasal 338 dan 340 dengan ancaman hukuman seumur hidup dan atau hukuman mati. Begitu, Mai. Baik, terima kasih rekan Iwan Arifianto, wartawan Tribun Jateng atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Korban meninggal dunia 2 orang atas nama MR dan NA. Ya. TKP hari Minggu tanggal 10 Agustus tahun 2025 di bekas pemecahan batu kali rambut Dusun Bengkeng, Warung Pring, Pemalang. Tersangka adalah I, ya. Tersangka adalah I. Status tersangka ini adalah residivis. Yang bersangkutan melakukan kegiatan yang sama dengan jumlah korban yang juga banyak, ya, terjadi di wilayah Tegal. Tahun lalu, tahun 2024, ya, 2004 ya. Kemudian tersangka dihukum sebanyak 20 tahun. 20 tahun, kemudian korbannya waktu itu sekitar 9 orang. Nah, saat ini terjadi lagi, korbannya yang ditemui adalah 2 orang. Kemudian modusnya adalah bahwa korban, ya, dengan pelaku ini, korban meminta kepada pelaku bagaimana dia bisa, ya, menggandakan uangnya karena korban ada kesulitan ekonomi. Kemudian pelaku menjanjikan bahwa dia bisa, ya, menggandakan uang. Kemudian akhirnya beberapa kali dilakukan ritual yang mengeluarkan biaya adalah si korban. Korban menagih kepada pelaku, mana kok uangnya tidak bisa kembali. Tertabrak truk karena ada kejadian beberapa waktu yang lalu atau beberapa bulan yang lalu bahwa ada calon korban lain yang dijanjikan sama dengan korban yang kita temukan tewas di Kali Rambut, Kabupaten Pemalang itu. Namun pada saat itu korban selamat atau melawan, sehingga terjadi perkelahian antara calon korban ini dengan tersangka, dan tersangka ini kalah. Kemudian tersangka melarikan diri. Pada saat melarikan diri tersebut, di jalan raya tersangka tertabrak truk. Artinya kakinya kena ban truk, ke lindas truk, sehingga sampai sekarang tidak sembuh. Demikian. Itu keluar penjara kapan, Dan? Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.